warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfilaili. Di sini saya sebagai moderator kelompok 12. Pada diskusi kali ini, judul materi ialah memahami sistem pengorganisasian kurikulum. Kelompok 12 sendiri terdiri dari anggota 1. Iza Lintang Masyitoh, NIM 063 dari kelas 6B. Saya sendiri Nur Alfilaili dengan NIM 064 dari kelas 6B. Ismi Sabita dengan NIM 065 dari kelas 6B. Ani Dwi Febrianti dengan NIM 145 dari kelas 6D. Rosi Maulidia Adana NIM 146 dari kelas 6D. Betty Octavia Rahmawati dengan NIM 147 dari kelas 6D. Adapun pokok-pokok pembahasan yang nantinya dibahas pada presentasi kali ini ialah 1. Kurikulum institusi, 2. Kurikulum integrasi, 3. Kurikulum tematik, 4. Kurikulum inti atau core kurikulum, 5. Kurikulum lokal, 6. Kurikulum sentralisasi dan kurikulum desentralisasi. Mohon maaf, desentralisasi. Nah, untuk pemateri dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Saya serahkan kepada pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Lintang Masyitoh, NIM akhir 63 dari kelas 6B. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang menyampaikan materi kurikulum institusi. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan Kemendiknas Nomor 232 U Tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar siswa. Pengembangan kurikulum institusional memperhatikan beberapa hal, di antaranya yang pertama, program studi sejenis berkumpul bersama untuk membahas kekhasan masing-masing sebagai penciri program studi. Yang kedua, merupakan hasil tracer studi dalam bentuk penelitian atau survei terhadap lingkungan setempat. Yang ketiga, kesesuaian dengan range perguruan tinggi, yaitu visi, misi, tujuan, dan strategi. Yang keempat, harus didukung oleh eksistensi sumber daya yang dimiliki. Kemudian kriteria kurikulum institusional harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah dan jenjang serta jenis pendidikan yang ada. Yang ketiga, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Yang keempat, menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan. Yang kelima, belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan pada proses pengembangan pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang. Yang keenam, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Yang ketujuh, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya
kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Yang kedelapan, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pada era 5.0, segala aspek kehidupan sangat berkaitan erat dengan teknologi, sehingga membuat manusia dituntut untuk bisa berpikir kritis serta mampu beradaptasi dan berinovasi di era 5.0 ini. Dalam kondisi yang sangat dinamis ini, diperlukan transformasi pembelajaran guna memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia. Hal tersebut seperti yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menetapkan kebijakan baru, yaitu Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar ini dibuat untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat menekan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Merdeka Belajar mengubah konsep pembelajaran yang awalnya berpusat pada pendidik menjadi berpusat pada peserta didik. Perguruan tinggi dianggap sebagai tulang punggung inovasi. Pada perguruan tinggi, Merdeka Belajar diimplementasikan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Kemudian implementasi kurikulum institusi dalam kurikulum MBKM. Pengimplementasian kurikulum Merdeka Belajar pada jenjang perguruan tinggi dituangkan dalam program Kampus Merdeka. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Bentuk kegiatan pembelajaran pada program hak belajar 3 semester di luar program studi sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 yang dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Meliputi 8 bentuk kegiatan antara lain yang pertama, pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar dilakukan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang terdapat pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Yang kedua, magang. Melalui kegiatan magang, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman langsung dalam menghadapi segala permasalahan yang ada pada kondisi nyata di dunia pekerjaan. Yang ketiga, asistensi. Mengajar di satuan pendidikan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk ikut serta menjadi pengajar dan memperdalam ilmunya pada lembaga pendidikan tersebut. Yang keempat, penelitian atau riset. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa mampu mengasah kemampuan untuk berpikir kritis. Yang kelima, proyek. Yang kelima, proyek kemanusiaan. Dengan program kemanusiaan, mahasiswa dilatih agar memiliki kepedulian sosial terhadap sesama. Yang keenam, program kegiatan wirausaha. Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan kegiatan belajar yang sesuai dan dengan pengelolaan yang tepat. Yang ketujuh, proyek atau studi independen. Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa mampu meningkatkan prestasi baik dalam jenjang nasional maupun internasional. Yang kedelapan, kuliah kerja nyata tematik. Kegiatan ini merupakan suatu bentuk pembelajaran dengan memberikan pengalaman secara langsung kepada mahasiswa. Dalam suatu program memiliki kelebihan dan kekurangan di dalam setiap proses implementasinya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari program MBKM diantaranya yaitu kelebihan yang pertama, menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel, yang artinya melepas belenggu perguruan tinggi agar lebih mudah bergerak. Yang kedua, memberikan wadah untuk para mahasiswa mengeksplor pengetahuan dengan terjun ke masyarakat. Yang ketiga, memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil
sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, mahasiswa dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia pekerjaan. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, sumber daya manusia yang ada dirasa kurang kuat dalam menjalankan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Yang kedua, perencanaan pendidikan dan pengajaran belum tersusun dengan baik. Yang ketiga, persiapan yang dilakukan dirasa kurang matang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Binti Oktavia Rahmayanti dengan NIM akhir 147. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum integrasi. Apa sih kurikulum integrasi itu? Nah, integrated kurikulum arti sederhananya adalah integrasi kurikulum atau kurikulum terpadu. Menurut S. Nasution, kata integrasi berasal dari kata integer yang mempunyai arti unit, sehingga integrasi yang dimaksud adalah perpaduan, koordinasi, harmoni, dan kebulatan keseluruhan. Sedangkan menurut Fogarty dalam Syaifuddin Sabda mendefinisikan kurikulum terpadu sebagai suatu model kurikulum yang dapat mengintegrasikan kemampuan, tema, konsep, dan topik secara inter dan antar disiplin atau penggabungan keduanya. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kurikulum integrasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihan kurikulum integrasi. Kelebihan yang pertama yaitu mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyelesaikan suatu topik atau permasalahan. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya secara individu. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif dan dapat mengembangkan belajar secara bekerja sama. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu dapat membantu meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat. Serta kelebihan yang kelima atau yang terakhir yaitu dapat menghilangkan batas-batas yang terdapat dalam pola kurikulum yang lain. Selanjutnya kekurangan kurikulum terintegrasi. Kekurangan yang pertama yaitu kurikulum ini dibuat oleh guru dan siswa sehingga memerlukan kesiapan dan kemampuan guru secara khusus dalam pengembangan kurikulum seperti ini. Selanjutnya kekurangan yang kedua yaitu bahan pelajaran tidak disusun secara logis dan sistematis. Selanjutnya kekurangan yang ketiga yaitu bahan pelajaran bersifat sederhana. Selanjutnya memerlukan biaya,
vertikal. Kemudian model organisasi program ini memperhatikan karakteristik mata pelajaran. Bahan ajar yang terintegrasi menjadi satu keseluruhan disajikan sebagai unit bentuk. Dalam pelajaran terdapat hubungan antara pelajaran dengan berbagai aktivitas siswa. Materi pembelajaran yang terintegrasi, siswa akan memiliki pemahaman materi yang lengkap. Oleh karena itu, siswa perlu dididik untuk memenuhi kebutuhan orang yang hidup di masyarakat. Pelaksanaan pengembangan kurikulum integrasi. Dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum integrasi, maka harus mengacu pada proses pengembangan kurikulum, sehingga akan didapat alur pengembangan kurikulum terintegrasi sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan kurikulum terintegrasi. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kurikulum integrasi. Dan yang ketiga, evaluasi kurikulum terintegrasi. Yang pertama, perencanaan kurikulum terintegrasi. Di dalam penyusunan perencanaan kurikulum terintegrasi perlu memperhatikan bentuknya sebagai berikut. Pertama, unit merupakan satu kesatuan dari seluruh bahan pelajaran. Faktor yang menyatukan adalah masalah-masalah yang akan diselidiki dan dipecahkan oleh peserta didik. Segala aktivitas peserta didik harus berkaitan dengan pokok masalah tersebut. Seluruh bahan pelajaran dipergunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kedua, unit didasarkan pada kebutuhan peserta didik, baik yang bersifat pribadi maupun sosial, baik yang menyangkut jasmani maupun rohani. Kebutuhan peserta didik biasanya ditentukan oleh latar belakang masyarakatnya. Dengan sistem unit ini akan meningkatkan perkembangan sosial peserta didik dengan banyak memberikan kesempatan kerjasama dengan kelompok. Yang ketiga, dalam unit peserta didik dihadapkan pada berbagai situasi yang mengandung permasalahan yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari dan tingkatkan hubungan pelajaran di sekolah sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian yang keempat, unit mempergunakan dorongan sewajarnya pada peserta didik dengan melandaskan diri pada teori-teori belajar. Peserta didik diberi kesempatan melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan minatnya. Dalam merancang unit peserta didik juga harus diikutsertakan untuk menentukan pokok-pokok masalahnya. Kemudian yang kelima, pelaksanaan unit sering memerlukan waktu yang relatif lebih lama daripada pelajaran biasa di kelas. Selanjutnya, pelaksanaan kurikulum terintegrasi. Dalam pendekatan pelaksanaan kurikulum terintegrasi, peserta didik adalah pembuat keputusan dan para pemecah masalah. Peserta didik berbeda satu sama lain, sedangkan masalah merupakan kunci di mana proses dimulai. Maka perlu adanya cara penyelesaian masalah pun berbeda satu sama lain. Tidak ada dua cara yang sama. Para peserta didik bukan saja dikembangkan sebagai suatu kepribadian yang bulat, akan tetapi juga dipersiapkan sebagai pribadi yang mampu berperan di masyarakat. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Pelaksanaan kurikulum ini, guru dituntut untuk memiliki kemampuan mengimplementasikan berbagai strategi belajar mengajar yang sesuai dengan karakteristik kurikulum tersebut. Pembelajaran yang mungkin banyak digunakan seperti pemecahan masalah, kemudian metode proyek, pengajaran unit, inquiry discovery, dan pendekatan tematik yang dilakukan dalam pembelajaran kelompok maupun secara perorangan. Kurikulum integrasi terwujud pada unit-unit pembelajaran yang masing-masing unit didukung oleh sejumlah mata pelajaran atau bidang studi. Berdasarkan pendapat Umar Humalik bahwa untuk setiap unit harus dirancang berdasarkan kebutuhan unit dan sistem instruksional yang dilaksanakan mulai dari urutan bahan sampai ruangan lingkup dan penempatan bahan. Selanjutnya, strategi pelaksanaan pembelajaran terintegrasi. Keberhasilan pembelajaran terintegrasi akan lebih optimal jika perencanaan mempertimbangkan kondisi dan potensi peserta didik, seperti minat, bakat, kebutuhan, serta kemampuan. Nah, berikut merupakan langkah-langkah pengembangan pembelajaran integrasi meliputi yang pertama, menetapkan bidang kajian yang akan dipadukan. Kemudian, mempelajari standar kompetensi
dan kompetensi dasar dari bidang kajian yang akan dikajikan. Kemudian menentukan tema pemersatu antara standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya, membuat matriks keterhubungan kompetensi dasar dan tema atau topik pemersatu. Lalu, menjabarkan kompetensi-kompetensi dasar ke dalam materi pokok pencapaian hasil belajar. Kemudian, menyusun silabus pembelajaran terintegrasi dikembangkan dari berbagai materi pokok bidang kajian. Dan yang terakhir, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Dengan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut merupakan realisasi dari pengalaman belajar peserta didik yang telah ditentukan pada silabus pembelajaran terintegrasi. Nah, selanjutnya ada contoh dan aplikasi kurikulum terintegrasi. Asas integrasi berlaku pada praktek integrasi kurikulum di kelas. Bentuk kurikulum integrasi dalam pembelajaran ada berbagai jenis, yaitu ada cross-sectoral disiplin, kemudian within cycle disiplin, serta inside the meaning of the learner. Misalnya pada pelaksanaan pembelajaran PAI, yaitu yang membahas tentang Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang agung. Kemudian diintegrasikan makna dari nama-nama Allah tersebut dengan kegiatan nyata seperti selalu bersikap adil dalam berbuat, selalu berkasih sayang dengan sesama, selalu murah maaf, selalu mengerjakan sesuatu secara bersih dan suci, terutama yang berkaitan dengan kesehatan para siswa. Setelah itu, siswa diberikan penjelasan secara konkret, misalnya tentang sifat Allah yang maha suci dan bersih. Maka manusia atau siswa harus berperilaku bersih dan sehat sebagai hambanya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebersihan dan kesucian pakaian, bersih dari perbuatan keji dan munkar, kebersihan kamar tempat tinggal, serta selalu mengutamakan pola hidup sehat. Adapun kelebihan dengan penggunaan model pembelajaran terintegrasi seperti di atas, peserta didik akan mudah memahami pelajaran yang bersifat abstrak agar lebih konkret dan mengetahui manfaat dari pelajaran yang telah diterima secara nyata dan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rosi Maulidia Ardana, NIM 1906111000146 dari kelas 6D. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang kurikulum tematik. Nah, apa sih yang disebut dengan kurikulum tematik? Secara sederhana, kurikulum tematik dapat diartikan sebagai kurikulum yang memuat konsep pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, ketika guru mengadakan kegiatan belajar dan mengajar dengan kurikulum tematik, maka guru harus merancang pembelajaran berdasarkan tema-tema tertentu. Misalnya saja mengambil tema udara. Nah, guru dapat membahas tema tersebut melalui materi pembelajaran IPA dan pendidikan jasmani. Atau bahkan lebih jauh dari itu, tema udara juga dapat dibahas melalui materi-materi pelajaran yang lain seperti bahasa Indonesia, pendidikan agama, ataupun ilmu pengetahuan sosial. Kemudian untuk landasan kurikulum tematik. Nah, landasan kurikulum tematik ini memiliki beberapa landasan sebagai penumpang penerapannya dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, secara garis besar, landasan kurikulum tematik ini terbagi menjadi 3, yaitu landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, dan yang ketiga landasan yuridis. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Nah, pada landasan filosofis, penerapan kurikulum tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu aliran progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Nah, yang pertama yaitu aliran progresivisme. Aliran progresivisme dalam kurikulum tematik adalah bahwa segala proses kegiatan belajar dan mengajar antara guru dan peserta didik di sekolah harus menekankan pada pengembangan kreativitas, kemudian pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah atau natural, serta memperhatikan pengalaman para peserta didik.
Dengan kata lain, bahwa pada aliran filsafat progresivisme ini menekankan pada fungsi kecerdasan pada para peserta didik. Yang kedua ada aliran konstruktivisme. Nah, aliran konstruktivisme dalam kurikulum tematik ini berupaya melihat pengalaman siswa secara langsung atau direct experience sebagai kunci dalam pembelajaran. Nah, adapun untuk aliran yang ketiga yaitu aliran humanisme. Aliran humanisme dalam penerapan kurikulum tematik adalah aliran yang berusaha melihat para peserta didik dari segi keunikan, karakteristik, potensi, serta motivasi para siswa. Nah, yang kedua yaitu pada landasan kurikulum tematik ada landasan psikologis. Jadi, penerapan kurikulum tematik yang berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Nah, tujuannya yaitu agar tingkat keluasan kedalaman materi pelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal cara menyampaikan isi atau materi pembelajaran tematik kepada para peserta didik dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya agar mampu memahami materi dengan sempurna. Nah, untuk landasan yang ketiga yaitu landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini dalam kurikulum tematik berkaitan dengan legalitas formal yang menjadi tumpuan penerapan kurikulum tematik di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan yang menerapkan landasan yuridis di dalam kurikulum tematik yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, dalam undang-undang tersebut yaitu pada bab 5 pasal 1B dinyatakan dengan tegas bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan itu berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, ataupun kemampuannya. Poin selanjutnya yaitu poin keunggulan penerapan kurikulum tematik. Nah, keunggulan pada penerapan kurikulum tematik ini memiliki banyak keunggulan yang dapat dirasakan baik secara langsung oleh guru maupun para peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran yang mengacu pada tema, kemudian guru dan peserta didik akan mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu mendorong peserta didik untuk melakukan penyelidikan atau penelitian sendiri atau mandiri baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua yaitu mendorong peserta didik untuk mampu menemukan sendiri mengenai konsep-konsep pengetahuan. Yang ketiga, membiasakan para peserta didik untuk melihat masalah dari berbagai segi. Yang selanjutnya, para peserta didik akan sangat mudah memfokuskan perhatian pada tema tertentu yang berkaitan dengan mata pelajaran yang sedang dipelajarinya. Yang kelima, yaitu para peserta didik dapat mengembangkan kompetensi dasar dengan lebih baik, karena dengan kurikulum tematik, siswa akan selalu mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata yang ada di lapangan. Yang keenam, kegiatan belajar dapat melahirkan keterampilan sosial seperti bekerja sama, kemudian toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Kemudian yang ketujuh yaitu hasil belajar yang diperoleh peserta didik akan bertahan lebih lama dalam memori siswa karena pembelajarannya lebih berkesan dan bermakna. Yang kedelapan yaitu dapat mengembangkan kepercayaan diri dan kemandirian para peserta didik. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran antara guru dan peserta didik lebih fokus pada proses daripada mementingkan produknya saja. Dan yang terakhir yaitu memberi kesempatan yang luas bagi peserta didik untuk belajar secara kontekstual.
Kemudian poin selanjutnya yaitu kekurangan kurikulum tematik. Nah, pada kurikulum tematik selain terdapat keunggulan-keunggulan yang telah pemateri paparkan tadi, nah kurikulum tematik juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi dan tidak semua guru dapat mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat. Nah, tematik di sekolah dasar merupakan suatu hal yang relatif baru, sehingga dalam implementasinya belum sebagaimana yang diharapkan. Masih banyak guru yang merasa kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran tematik ini. Hal ini terjadi antara lain karena bisa jadi guru belum mendapatkan pelatihan secara intensif tentang pembelajaran tematik. Nah, di samping itu juga guru masih sulit meninggalkan kebiasaan kegiatan pembelajaran yang penyajiannya berdasarkan mata pelajaran atau bidang studi. Kemudian pembelajaran tematik itu dapat dilakukan dengan beberapa tahapan-tahapan seperti penyusunan perencanaan, kemudian penerapan, dan evaluasi atau refleksi. Poin selanjutnya yaitu implikasi kurikulum pembelajaran tematik. Nah, penerapan kurikulum tematik di tingkat SD atau MI terdapat beberapa implikasi yang harus disikapi oleh semua pihak. Yang pertama yaitu implikasi terhadap guru. Nah, apabila lembaga pendidikan SD atau MI menerapkan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum tematik, maka lembaga tersebut harus menyediakan tenaga pendidik atau guru yang memiliki kualitas dan kapasitas yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan penerapan kurikulum tematik memerlukan guru yang kreatif dalam menyiapkan kegiatan belajar bagi para peserta didik. Mulai dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Yang kedua, ada implikasi terhadap peserta didik. Ada 2 poin yaitu para peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran tematik yang menuntut kinerja ekstra. Dan yang kedua, para peserta didik juga mengikuti kegiatan pembelajaran tematik yang bervariasi atau dalam artian tidak monoton. Selanjutnya yaitu implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Yang pertama, para peserta didik harus aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan autentik yang membutuhkan sarana maupun prasarana yang memadai. Yang kedua, penggunaan berbagai sumber belajar untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran yang tersedia di lingkungan yang dapat dimanfaatkan dan biasa dikunjungi oleh para peserta didik. Yang ketiga, media pembelajaran yang bersifat tidak monoton dan dimaksimalkan di dalam penggunaannya. Dan yang terakhir, penggunaan buku ajar yang telah dijalankan. Selanjutnya yaitu implikasi terhadap ruangan. Nah, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang bersifat tematik harus diiringi dengan pengaturan ruangan agar proses dan suasana belajar mengajar berjalan dengan lancar, efektif, efisien, dan menyenangkan semua pihak yang terlibat. Selanjutnya yaitu implikasi terhadap metode. Nah, jadi di sini guru mempersiapkan berbagai metode ketika menyampaikan materi pelajaran kepada para peserta didiknya. Penggunaan metode tidak boleh secara monoton karena dapat menyulitkan para peserta didik untuk memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, dengan pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan kurikulum tematik ini akan ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu pembelajaran menjadi utuh.
sehingga siswa akan mendapatkan pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Yang kedua, dengan adanya perpaduan antar mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Yang ketiga, dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan. Hal tersebut dikarenakan tumpang tindih antar materi itu dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Dan terakhir, siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna, sebab isi atau materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. Kemudian implementasi yang kelima yaitu implementasi pembelajaran tematik. Poin implementasi pembelajaran tematik ini atau implementasi perencanaan pembelajaran tematik integratif kurikulum 2013 pada sekolah dasar dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu tema, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan bahan ajar. Nah, tematik integratif yang dilaksanakan di sekolah dasar artinya dalam proses pembelajaran memadukan beberapa aspek. Dengan memadukan ketiga aspek tema, RPP, dan juga bahan ajar tersebut, siswa mendapatkan pengetahuan, kemudian keterampilan, dan juga sikap secara utuh. Dalam aspek pemilihan tema, dipilihkan dan ditentukan secara langsung oleh pemerintah. Kemudian dalam aspek pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, guru dapat melakukannya secara mandiri maupun secara kelompok. Nah, RPP dapat dibuat guru dan diperiksa oleh kepala sekolah sehari sebelum proses pembelajaran. Sedangkan untuk yang ketiga itu bahan ajar itu berpedoman pada buku guru dan buku siswa yang diterbitkan dari Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Poin selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan pembelajaran tematik. Nah, pelaksanaan pembelajaran tematik ini setiap hari dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan kegiatan, yaitu kegiatan pembuka atau awal atau pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti dan juga kegiatan penutup. Nah, adapun untuk alokasi waktunya untuk setiap tahapan, untuk kegiatan pembuka itu kurang lebih 1 jam pelajaran atau 1 kali 35 menit. Kemudian untuk kegiatan inti ada alokasi waktunya 3 jam pelajaran atau 3 kali 35 menit. Dan untuk kegiatan penutup 1 jam pelajaran yaitu 1 kali 35 menit. Nah, yang pertama itu kan ada kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal atau kegiatan pembukaan. Nah, pada kegiatan ini tuh dilakukan terutama untuk menciptakan suasana awal pembelajaran untuk mendorong siswa memfokuskan dirinya agar mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, sifat dari kegiatan pembukaan itu adalah kegiatan untuk pemanasan. Jadi pada tahap ini dapat dilakukan untuk penggalian terhadap pengalaman peserta didik tentang tema yang akan disajikan. Contohnya kegiatan yang dapat dilakukan pada kegiatan pembuka yaitu seperti bercerita, kemudian kegiatan fisik atau jasmani, atau juga bisa dilakukan dengan bernyanyi. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti itu difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan kemampuan baca, tulis, maupun berhitung. Nah, penyajian bahan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi atau metode yang bervariasi yang dapat dilakukan secara klasikal, kelompok kecil, maupun secara perorangan. Nah, kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan penutup atau akhir dan tindak lanjut.
Nah, adapun sifat dari kegiatan penutup adalah untuk menenangkan. Jadi, contoh kegiatan akhir atau kegiatan penutup ini yang dapat dilakukan, yang pertama bisa menyimpulkan atau mengungkapkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan pada hari tersebut. Kemudian juga bisa mendongeng, membacakan cerita dari buku, pantomim, pesan-pesan moral, musik atau apresiasi musik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfilaili dengan NIM 064. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kurikulum inti atau core kurikulum. Core kurikulum ialah kurikulum yang memiliki tujuan untuk mengembangkan integrasi, melayani kebutuhan siswa dan meningkatkan keaktifan belajar dan hubungan antara kehidupan dan belajar. Struktur kurikulum inti ditentukan oleh problem masyarakat. Maka dari itu dapat dikatakan suatu kurikulum yang dibuat dan disusun akibat dari masalah atau kebutuhan dari siswa. Kurikulum inti disebut juga sebagai kurikulum nasional nasional karena kurikulum ini disusun dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, menciptakan para lulusan menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang SBN nomor 2 tahun 1989 pada pasal 4 yang tentunya selalu memperhatikan pada kebutuhan siswa dan kesesuaiannya dalam lingkungan kebutuhan pembangunan nasional, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Menurut M. Asyar, kurikulum inti mengacu pada dua jenis pengertian. Pertama, kurikulum yang menyatukan beberapa pelajaran ke dalam satu inti kesatuan biasanya menyangkut masalah-masalah sosial. Kedua, kurikulum yang memuat seperangkat mata pelajaran yang harus dikuasai siswa sebelum ia melanjutkan mata pelajaran yang bersifat efektif. Ciri-ciri dari kurikulum inti sendiri ialah ciri-ciri dari kurikulum inti yaitu kurikulum ini menekankan pada nilai-nilai sosial, unsur universitas, dan satu kebudayaan memberikan stabilitas dan kesatuan pada masyarakat. Lebih jelas lagi, terdapat beberapa ciri-ciri yang terdapat pada kurikulum inti yaitu 1. Inti pelajaran meliputi pengalaman-pengalaman yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan semua siswa. 2. Inti program berkenaan dengan pendidikan umum atau general education untuk memperoleh bermacam-macam hasil atau tujuan pendidikan. 3. Kegiatan-kegiatan dan pengalaman inti disusun dan diajarkan dalam bentuk kesatuan, tidak dibatasi oleh garis-garis pelajaran yang terpisah. 4. Inti program diselenggarakan dalam waktu yang lama. Kurikulum inti merupakan kurikulum yang dilakukan secara berkelanjutan dan selalu berkaitan dan direncanakan secara terus-menerus. Isi dari kurikulum inti sebagai berikut. Isi yang terdapat pada kurikulum inti merupakan rangkaian dari pengalaman belajar yang saling berkaitan. Isi di dalamnya diambil atas dasar masalah atau problem yang dipisahkan secara aktual, cenderung mengalami atau mengangkut substansi yang bersifat pribadi maupun sosial. Isinya difokuskan berlaku untuk semua siswa, sehingga kurikulum ini dapat berupa sebagai kurikulum umum, tetapi substansinya bersifat problema, pribadi, sosial, dan pengalaman. Landasan penyusun kurikulum inti. Menurut Buyung Suharman, landasan penyusunan kurikulum inti terdiri dari 1. Landasan ideal berupa Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan TAP MPR tentang GBHN dalam rangkaian mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan tujuan pendidikan nasional. 2. Landasan hukum berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah, tentang Kemendikbud
nomor 060/U/tahun 1993 tentang kurikulum sebagaimana tercantum dalam landasan program pengembangan kurikulum. Ketiga, yaitu landasan teori berupa buku landasan program dan pengembangan kurikulum yang memuat tentang pedoman dan pengembangan kurikulum, dan buku pelaksanaan kurikulum terdiri atas pedoman kegiatan belajar mengajar untuk setiap mata pelajaran. Komponen-komponen kurikulum inti antara lain: komponen-komponen kurikulum inti disusun sesuai dengan tingkat pendidikan masing-masing, baik SD, SMP, dan SMA. Pada pendidikan dasar sendiri terdiri dari pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, membaca dan menulis, matematika, kerajinan tangan dan kesenian, menggambar, dan pendidikan jasmani. Kurikulum inti terdiri dari beberapa komponen sebagai dasar penyusunan tujuan. Kurikulum inti terdiri dari beberapa komponen sebagai dasar penyusunan, yaitu tujuan, isi, metode atau teknik penyampaian dalam proses belajar mengajar, dan evaluasi program. Menurut Tyler dalam Suherman, komponen kurikulum ini menyangkut hal berikut: 1. Tujuan yang akan dicapai. 2. Isi materi yang harus diprogramkan untuk mencapai tujuan tersebut. 3. Bagaimana kurikulum itu diorganisasikan. 4. Bagaimana mengetahui bahwa tujuan yang akan dicapai dimiliki peserta didik. Manfaat dari kurikulum inti adalah: 1. Segala sesuatu dipelajari dalam unit bertalian. 2. Kurikulum ini sesuai dengan pendapat-pendapat modern tentang belajar. 3. Kurikulum ini memungkinkan hubungan yang erat antara sekolah dan masyarakat. 4. Kurikulum ini sesuai dengan paham demokrasi. Dan yang terakhir, kurikulum ini mudah disesuaikan dengan minat. Kurikulum inti penting diterapkan atau digunakan karena kurikulum ini berhubungan erat antara sekolah dan masyarakat. Artinya, kurikulum ini sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum inti ini, menurut Teguh Triwianto, kelebihan yang dimiliki dari kurikulum inti antara lain terencana secara baik, kedua berkelanjutan dan berkaitan dalam setiap pengalaman yang diajarkan, ketiga isi kurikulum inti yaitu aktual, keempat fokus untuk semua siswa. Namun, kurikulum inti juga memiliki kekurangan, antara lain pengelolaan yang tidak tepat akan berakibat pada terbengkalainya substansi materi dan substansi yang umum menjadi kurikulum ini tidak fokus. Nah, contoh dan aplikasi kurikulum inti dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, dalam kurikulum inti ini juga bisa disebut sebagai kurikulum nasional atau kurikulum yang diajarkan secara merata di negara ini. Nah, negara Indonesia pada saat ini menggunakan kurikulum K13. Nah, dalam pelaksanaan atau pengaplikasian kurikulum inti yang diimplementasikan pada kurikulum K13 sebagai berikut. 1. Guru harus menyiapkan standar kompetensi lulusan atau SKL satuan pendidikan yang berasal dari turunan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan masyarakat. Pada standar kompetensi lulusan atau SKL mencakup 3 domain, yaitu ranah afektif, ranah kognitif, dan ranah psikomotorik. Ketiga domain tersebut perlu diterapkan pada seluruh materi atau mata pelajaran. Standar kompetensi lulusan atau SKL nantinya akan diturunkan pada kerangka dasar pembuatan KI dan KD atau standar isi, standar proses, dan standar penilaian, yang nantinya dapat diturunkan kepada pembuatan silabus. Kurikulum ini berkonsep terdapat kesinambungan antara hard skill dan soft skill, dimulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Nah, silabus sendiri menurut Yulia
Setiawati, Dalam Setiadi, dan Ahmad, yaitu merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat komponen-komponen yang di dalamnya berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus juga dapat dijabarkan sebagai suatu rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok materi pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi standar dasar, materi pokok kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Maka dapat dikatakan silabus ialah garis besar, ringkasan, ikhtar atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Pada umumnya, suatu silabus paling sedikit di dalamnya harus mencakup unsur-unsur antara lain tujuan atau pelajaran yang akan diajarkan, sasaran mata pelajaran, keterampilan yang diperlukan dalam menguasai pelajaran tersebut dengan baik, urutan topik-topik yang diajarkan, aktivitas dan sumber belajar pendukung, keberhasilan pengajaran, efektivitas dan sumber-sumber belajar pendukung, keberhasilan pengajaran, dan terakhir, berbagai teknik evaluasi yang digunakan. Nantinya, silabus akan berkelanjutan pada pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran tidak terlepas dengan adanya pembuatan RPP. Menurut Andi, RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Di dalamnya dapat berisikan satu atau lebih pertemuan atau PB. Pembuatan RPP ini agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologi siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran juga tidak terlepas dengan adanya kegiatan penilaian pembelajaran serta sumber belajar, yaitu buku belajar. Nah, pada implementasi kurikulum inti sendiri, yaitu revisi kurikulum K13 merupakan perubahan kurikulum yang disesuaikan dengan penataan standar nasional pendidikan atau SNP, terutama standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Hasil revisi kurikulum ini semula akan diberi nama Kurikulum Nasional atau Kurnas, tetapi akhirnya diberi nama Kurikulum 2013. Revisi kurikulum 2013 merupakan wujud penyempurnaan kurikulum yang berbasis karakter sekaligus berbasis kompetensi dan diberlakukan secara berangsur-angsur tahun ajaran 2017 sampai 2018, yakni pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dengan demikian, secara bertahap Indonesia dapat menyiapkan generasi emas yang berkualitas, sehingga mampu menanggalkan sekaligus meninggalkan status negara berkembang menuju negara maju. Penyempurnaan kurikulum perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan atau continuous quality improvement untuk memperoleh hasil yang optimal, terutama berkaitan dengan penerapan serta penjabaran standar isi dan standar kompetensi lulusan. Dalam implementasinya, kurikulum 2013 menuntut guru untuk mengembangkan pembelajaran dengan mengintegrasikan 4 hal penting, yaitu pendidikan karakter, literasi, keterampilan abad ke-21, dan higher order thinking skill atau HOTS, yang merupakan yang memerlukan kreativitas guru dalam meramunya. Perubahan kurikulum 2013, revisi
dilakukan berdasarkan penataan standar nasional pendidikan yang berkaitan dari kompetensi-kompetensi hasil analisis dari berbagai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan untuk hidup atau bekerja, maupun untuk mengembangkan diri sesuai dengan pendidikan seumur hidup. Oleh karena itu, perkembangan kurikulum 2013 revisi memperhatikan kebutuhan dan tren-tren yang sedang berkembang di masyarakat. Sekian materi kurikulum inti dari saya. Selanjutnya dapat dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Sabita, NIM 65 dari kelas 6B. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kurikulum lokal. Pengertian dari kurikulum lokal. Kurikulum lokal atau kurikulum muatan lokal menurut Mulyasa adalah suatu perangkat rencana dan peraturan tentang isi dan bahan pembelajaran yang ditentukan dalam suatu daerah untuk menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dari daerah masing-masing, di mana sistem yang digunakan merupakan panduan saat menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki keanekaragaman multikultural dari berbagai macam suku bangsa, di mana salah satunya yaitu keanekaragaman bahasa dari suku bangsa tersebut. Keragaman ini membuat program muatan lokal dimasukkan dalam pembelajaran yang akan menyajikan isi muatan lokal yang bersumber dari lingkungan sekitar siswa yang mencakup dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Tirta Harja dan Lasula yang dikutip dalam Lim Wasalim mengatakan bahwa pengertian kurikulum muatan lokal merupakan program pendidikan yang isi media dan strategi penyampaian terkait dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan kebutuhan daerah sekitarnya. Kemudian tujuan kurikulum lokal. Muatan lokal memiliki tujuan pengajaran, upaya pengembangan sumber daya manusia pada daerah setempat atau sekitarnya yang dapat dimanfaatkan dalam kepentingan pembangunan. Penerapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan memuat mata pelajaran keterampilan dan pembentukan sikap yang mencerminkan pelaksanaan dari nilai sosial kultural yang merupakan bagian yang terpenting. Penerapan pembelajaran muatan lokal di sekolah memiliki dua macam tujuan, yaitu tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Tujuan langsung merupakan tujuan yang dapat dicapai secara langsung, sedangkan tidak langsung tidak dapat dicapai secara langsung, melainkan membutuhkan waktu yang lama. Berikut merupakan tujuan langsung kurikulum muatan lokal. Yang pertama, mengenalkan dan mengakrabkan siswa dengan kondisi lingkungan alam serta sosial budaya yang terdapat di daerahnya. Jadi, muatan lokal atau kurikulum lokal ini bertujuan mengenalkan dan mengakrabkan siswa dengan kondisi lingkungan alam serta sosial budaya yang terdapat di daerahnya masing-masing, sesuai dengan kondisi lingkungan siswa dan kondisi lingkungan sekolah. Membantu siswa untuk menyelesaikan masalah yang ditemui di sekitarnya dengan menerapkan pengetahuan serta keterampilan yang telah dipelajarinya. Yang ketiga, bahan pembelajaran yang digunakan menjadi lebih mudah diterima oleh siswa karena bahan pembelajarannya terdapat pada lingkungan sekitar atau dapat ditemui sehari-hari, makanya lebih mudah diterima oleh siswa. Yang terakhir, sumber belajar yang terdapat di daerah dapat lebih dimanfaatkan guna kepentingan pendidikan. Jadi sumber belajarnya pada daerah di sekitar daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan meningkatkan pendidikan, terutama dalam pembelajaran muatan lokal. Selanjutnya yaitu tujuan tidak langsung kurikulum muatan lokal. Yang pertama, kurikulum muatan lokal dapat menjadikan pengetahuan siswa menjadi lebih meningkat mengenai daerahnya. Jadi, tujuan adanya kurikulum lokal dan pembelajaran muatan lokal dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk
mengenal atau memahami atau meningkatkan mengenai potensi pada daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, membekali siswa dengan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan tentang daerahnya yang berguna bagi diri siswa itu sendiri maupun lingkungan masyarakat. Jadi bekal yang diterima oleh siswa saat pembelajaran muatan lokal mengenai kemampuan, keterampilan, dan pengetahuannya dapat berguna bagi dirinya sendiri maupun berguna bagi lingkungan sekitarnya, terutama pada masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, mengenal dan mengakrabkan siswa dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya di daerahnya masing-masing. Jadi, siswa itu akan diakrabkan dengan tujuan untuk mengenalkan lingkungan alam, sosial, dan budaya daerahnya masing-masing agar dapat mengetahui potensi yang ada pada daerahnya masing-masing. Yang terakhir yaitu mempunyai sikap dan perilaku yang sebanding dengan nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Jadi sikap dan perilaku ini dapat sebanding dengan nilai-nilai atau aturan yang terdapat pada daerahnya masing-masing, sehingga dapat melestarikan dan mengembangkan serta meningkatkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kurikulum lokal. Dalam kurikulum muatan lokal perlu diterapkan di suatu sekolah atau lembaga pendidikan, sehingga pendidikan dapat memperoleh wawasan mengenai kondisi lingkungan sekitar, mengenal budaya dan kualitas sosial di daerah sekitar siswa. Adanya kurikulum lokal menunjang kelestarian kebudayaan serta sekitar agar menjadi bekal bagi siswa itu sendiri, sehingga sekolah juga perlu mengetahui apa saja yang menjadi ciri-ciri kurikulum lokal. Satu, ciri-ciri kurikulum lokal yaitu landasan teori merupakan tingkat kemampuan peserta didik dalam berpikir adalah dari yang konkret hingga ke abstrak. Oleh karena itu, dalam menyampaikan suatu bahan kepada siswa harus diawali dengan pengenalan hal yang ada di sekitarnya. Jadi ketika kita mengajari atau menerapkan kurikulum lokal harus mengenalkan terlebih dahulu apa yang kita ajarkan. Berarti kita harus mengenalkan terlebih dahulu daerah budaya yang atau potensi budaya yang ada di daerah sekitar sekolah maupun dalam lingkungan siswa tersebut dengan dari konkret hingga ke abstrak. Yang kedua, peserta didik diberi kesempatan dalam mempelajari lingkungan sekitar dengan yang penuh dengan sumber belajar. Jadi di lingkungan sekitar peserta didik tersebut penuh dengan sumber belajar yang kemudian dapat menunjang muatan lokal tersebut. Jadi di sekitar lingkungan siswa itu dapat menjadi sumber belajar dalam mempelajari muatan lokal agar dapat meningkatkan kurikulum lokal tersebut juga. Yang ketiga yaitu upaya dalam melestarikan budaya bangsa agar dapat terjaga kelestariannya akan karakteristik daerah sekitar peserta didik yang berkaitan dengan lingkungan alam, sosial, budaya peserta didik dari sedini mungkin. Jadi sedini mungkin siswa itu mulai dikenalkan oleh budaya sekitar daerahnya maupun daerah di sekitar sekolahnya agar dapat melestarikan budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kurikulum lokal. Berdasarkan Rusman mengatakan bahwa dalam kurikulum lokal ada dua ruang lingkup. Yang pertama, lingkup keadaan dan kebutuhan daerah. Keadaan daerah merupakan segala sesuatu yang ada di daerah tertentu yang berkaitan dengan alam, ekonomi, dan sosial budaya.
Sedangkan kebutuhan daerah, segala yang diperlukan oleh masyarakat sekitar daerah tersebut untuk kelangsungan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang sesuai dengan potensinya. Maka dari itu, sekolah dapat memilih dan melaksanakan muatan lokal menyesuaikan dengan karakteristik kondisi keadaan masyarakat, sekolah, peserta didik, serta paling penting sesuai dengan daerah sekitarnya. Yang kedua ada lingkungan isi, di mana lingkungan isi ini meliputi bahasa daerah, bahasa asing, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, serta adat istiadat. Pengetahuan tentang ciri khas suatu daerah sekitar adalah hal yang mencakup dalam kurikulum lokal, serta hal yang dianggap perlu dan penting di daerah sekitar sekolah maupun daerah sekitar siswa tersebut. Selanjutnya yaitu landasan kurikulum. Dalam konteks kurikulum, muatan lokal dalam pelaksanaan pendidikan Indonesia berlandaskan yuridis merujuk pada surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa pada pasal 37 UU nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa sekolah dasar dan menengah terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan kejuruan, dan muatan lokal. Pada UU Sindiknas nomor 200 tahun 2003 pasal 37 ayat 1. Kemudian pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi menyatakan bahwa kurikulum KTSP terdapat juga muatan lokal yang wajib diberikan kepada seluruh tingkatan satuan pendidikan. Faktanya bahwa Indonesia memiliki berbagai keragaman multikultural suku bangsa dengan berbagai macam keanekaragaman, mulai dari adat istiadat, tata cara, bahasa, kesenian, kerajinan, dan keterampilan daerah yang melandasi kebijakan mata pelajaran muatan lokal itu dimasukkan pada standar isi. Muatan lokal yang sudah diputuskan secara formal merupakan bagian struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada standar isi. Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dicantumkan bahwa waktu pembelajaran muatan lokal dapat meningkatkan pengolahan pendidikan di setiap daerah-daerah sekitarnya sehingga relevansi kebutuhan daerah pun meningkat. Membekali pengetahuan dari penerapan kurikulum muatan lokal berupa wawasan mengenai keadaan masyarakat yang berasal dari pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap, dan perilaku siswa. Pelaksanaan muatan lokal yang perlu diperhatikan dalam penentuan isi dan bahan pembelajaran muatan lokal berdasarkan pada kondisi lingkungan dapat berupa mata pelajaran yang berdiri sendiri. Selain itu, dalam Permendikbud bahwa pada satuan pendidikan yang meliputi guru, kepala sekolah, dan komite sekolah atau madrasah dalam mengembangkan materi atau substansi atau program muatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang ada di sekitarnya. Muatan lokal yang substansinya ditentukan oleh pada tiap satuan pendidikan sehingga kurikulum muatan lokal terpisah dengan mata pelajarannya. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum lokal. Dalam pengembangan kurikulum lokal terlebih dahulu merencanakan bahan muatan lokal. Bahan muatan lokal sendiri tercantum pada intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Dalam bahan muatan lokal intrakurikuler tercantum misalnya yaitu mata pelajaran bahasa daerah, bahasa Inggris, dan kesenian. Sedangkan bahan muatan lokal yang tercantum pada ekstrakurikuler biasanya dikembangkan dari pola kehidupan dan lingkungannya. Berikut merupakan langkah-langkah yang digunakan merencanakan bahan muatan lokal yang hendak diajarkan kepada siswa, yaitu 1. Mengidentifikasi hal-hal muatan yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan muatan lokal. Yang kedua, menyeleksi bahan muatan lokal dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
pertama sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, bahan ajar tersebut merupakan ciri khas dari daerah tersebut. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan Pancasila serta aturan adat yang berlaku. Kemudian untuk yang terakhir, bahan muatan lokal itu hendak disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang relevan. Selanjutnya ada pelaksanaan kurikulum lokal. Berdasarkan peraturan Kemendikbud nomor 81A tahun 2013, dalam pelaksanaan pembelajaran muatan lokal di suatu pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran muatan lokal diajarkan pada setiap kelas mulai dari tingkat persatuan sekolah. Muatan lokal tidak berbentuk. Yang kedua, muatan lokal dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dan bahan kajian yang dipadukan ke dalam mata pelajaran lain dan pengembangan diri. Yang ketiga, alokasi waktu adalah 2 jam per minggu jika berupa mata pelajaran khusus muatan lokal. Jadi alokasi waktu dalam pembelajaran muatan lokal itu adalah 2 jam pelajaran atau 2 JP dalam per minggu. Yang keempat, muatan lokal dilaksanakan selama 1 semester dan selama 3 tahun. Yang kelima, proses pembelajaran muatan lokal mencakup 4 aspek, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor, dan juga action. Yang keenam, penelitian pembelajaran muatan lokal mengutamakan unjuk kerja, produk, dan portofolio. Yang ketujuh, satuan pendidikan dapat menentukan 1 atau lebih muatan lokal yang akan dipilih. Jadi dalam satu sekolah atau lembaga pendidikan dapat menentukan boleh 1 atau lebih dalam memilih muatan lokal apa yang akan diterapkan di sekolah tersebut. Yang kedelapan, penyelenggaraan muatan lokal disesuaikan oleh potensi dan karakteristik sekolah atau suatu pendidikan. Yang terakhir, satuan pendidikan yang tidak memiliki tenaga khusus untuk muatan lokal dapat bekerja sama dengan pihak lainnya. Jadi menurut Mauna, adanya muatan lokal diharapkan generasi muda bangsa Indonesia dapat menjaga dan mengembangkan kearifan lokal berupa potensi yang ada pada daerah tersebut sehingga tidak hilang karena perkembangan zaman dan dapat bersaing di era global. Hal ini sesuai dengan teori kurikulum tentang penekanan pada situasi pendidikan yang menyebabkan bahwa tipe kurikulum tersebut menghasilkan suatu kurikulum yang sesuai dengan kondisi dan situasi. Jadi kurikulum lokal dapat memanfaatkan kearifan lokal atau potensi pada daerah tersebut atau budaya pada daerah sekitarnya untuk dikenalkan pada peserta didik agar dapat mengangkat potensi daerah tersebut agar dikenal oleh masyarakat luar daerah. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat betapa pentingnya melestarikan budaya kearifan lokal pada daerahnya masing-masing, bahkan daerah Indonesia, seluruh daerah Indonesia. Maka dari itu kurikulum lokal bila tidak diterapkan di suatu sekolah, maka sekolah tersebut atau siswa tersebut tidak akan mengenal apa itu potensi atau budaya yang ada pada daerahnya masing-masing, dan akibatnya kebudayaan atau kearifan lokal dan potensi pada daerah tersebut akan hilang dan terlupakan, kemudian dapat tergerus oleh zaman dan tidak dapat bersaing di era global. Jadi adanya kurikulum lokal ini upaya agar membuat potensi pada suatu daerah tersebut tetap lestari dan juga berkembang. Bila tidak diterapkan, maka peserta didik akan tidak dapat memahami atau mengenali potensi atau budaya dari daerah tersebut. Terima kasih, demikian presentasi dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Dwi Febrianti, NIM 145 dari kelas 6D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sentralisasi dan desentralisasi kurikulum. Untuk slide pertama yaitu pengertian sentralisasi kurikulum. Sentralisasi adalah semua proses penyelenggaraan dan pengurusan negara dengan pemerintahan secara terpusat. Nah, untuk kewenangan pada sentralisasi kurikulum pada suatu pendidikan berada di tangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk kewenangan peraturan pemerintah pusat tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000. Untuk slide yang kedua yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan sentralisasi kurikulum. Menurut Sudarwati tahun 2011, kelebihan dan kekurangan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelebihan sentralisasi. Untuk kelebihan sentralisasi yang pertama yaitu organisasi menjadi lebih efisien. Yang kedua, pengelolaan pendidikan menjadi lebih terintegrasi karena hanya memusatkan pada peraturan pemerintah pusat. Yang ketiga, sumber daya manusia menjadi lebih terorganisir karena dilakukan secara terpusat. Yang keempat, penggunaan perlengkapan pendidikan bisa dilakukan secara bergantian. Yang terakhir yaitu koordinasi menjadi lebih mudah karena kesatuan peraturan pemerintahan hanya memusatkan pada keputusan kebijakan suatu pemerintah pusat. Yang kedua yaitu kekurangan dari sentralisasi. Kekurangan sentralisasi yang pertama yaitu sering tidak mempertimbangkan kebijakan yang berpengaruh pada pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, kesulitan dalam mengetahui atau menguasai potensi diri karena hanya terpusat pada satu kebijakan. Yang ketiga, penurunan kecepatan dalam merespon perubahan suatu lingkungan. Yang keempat, yaitu pengelolaan organisasi sekolah menjadi lebih rumit karena banyaknya masalah organisasi. Yang terakhir, perspektif organisasi sangat luas karena jarang mempertimbangkan implementasi ke depan secara baik. Untuk slide ketiga, yaitu dampak positif dan dampak negatif dari sentralisasi. Yang pertama yaitu dampak positif dari sentralisasi. Menurut Nurodawati tahun 2019 menyatakan bahwa dampak positif dari sentralisasi sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan lebih terarah dan teratur karena sentralisasi hanya terpusat pada pemerintah pusat yang telah ditetapkan. Yang kedua, keamanan menjadi lebih terjamin karena jarang terjadinya konflik antar pendidikan. Yang terakhir, pemerintah tidak bisa menghadapi permasalahan yang terjadi akibat perbedaan keputusan karena semua keputusan dan kebijakan dikoordinir langsung oleh pemerintah pusat. Untuk slide yang keempat yaitu dampak negatif dari sentralisasi. Menurut Septiadi tahun 2019 menyatakan bahwa dampak negatif dari sentralisasi sebagai berikut. Yang pertama, lembaga dikelola hanya menunggu dari kebijakan keputusan dari pemerintah pusat. Yang kedua, munculnya organisasi militer, sehingga organisasi militer itu merasa memiliki hak lebih daripada organisasi lain. Yang ketiga, sistem organisasi tidak dapat mengetahui keberagaman kebudayaan yang berada di Indonesia. Yang terakhir, yaitu keamanan, sering terjadi konflik antar lembaga dapat mengganggu keamanan pendidikan nasional. Untuk slide yang kelima, menjelaskan implementasi sentralisasi pengembangan kurikulum. Salah satu penerapan sentralisasi pengembangan kurikulum adalah dengan adanya pengembangan kurikulum nasional atau kurikulum inti pada sekolah dasar. Pengembangan kurikulum inti atau nasional adalah menerapkan pengembangan kurikulum di seluruh wilayah Indonesia dan sesuai dengan tingkat nasional. Salah satu contoh penerapan kurikulum inti atau kurikulum nasional yang ada di Indonesia adalah dengan adanya penerapan materi pelajaran bahasa Indonesia di semua sekolah yang ada di Indonesia. Dalam kurikulum sentralisasi, semua pengembangan kurikulum itu dilakukan secara terpusat, sehingga guru tidak berperan besar dalam proses pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum tingkat nasional meliputi pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum, pengembangan silabus dan buku pelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila,
bahasa Indonesia, dan matematika dengan mengacu pada tingkat kompetensi. Untuk pengembangan silabus untuk materi pelajaran, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Selanjutnya yaitu slide ke-6, menjelaskan mengenai pengertian dari desentralisasi kurikulum. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. Dapat diartikan, daerah dapat mengurus sendiri semua urusan sesuai kebutuhan dan kondisi dari setiap daerah. Desentralisasi di Indonesia sudah ada cukup lama, dimulai dari tahun 1973, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 mengenai pokok-pokok pemerintah daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi ditandai dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 sehingga disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Desentralisasi pengembangan kurikulum adalah kegiatan administrasi yang melaksanakan pelimpahan kewenangan kepada daerah-daerah dalam pengembangan kurikulum. Hal tersebut bermaksud supaya isi kurikulum dapat sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan pengembangan kurikulum di suatu daerah. Kewenangan pada desentralisasi pengembangan kurikulum ini berada di tangan pemerintah daerah, kepala sekolah, dan guru. Pengelolaan pengembangan kurikulum dengan desentralisasi akan menimbulkan perbedaan kurikulum antar sekolah, baik dalam hal materi, media, ataupun sarana lainnya. Untuk slide yang ketujuh, yaitu tujuan dari desentralisasi. Menurut Rashid, tahun 2005, halaman 8, tujuan utama kebijakan otonomi daerah adalah untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga pemerintah pusat berkesempatan untuk mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dalam mengambil manfaat daripadanya. Untuk slide yang ke-8, yaitu penyebab pentingnya pelaksanaan desentralisasi. Menurut Tilaar, tahun 2002, halaman 20, ada beberapa hal yang menyebabkan desentralisasi pendidikan sangat penting untuk dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembangunan masyarakat demokrasi. Pemerintah dalam masyarakat demokrasi adalah pemerintah yang dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat sendiri. Sehingga masyarakat demokrasi memerlukan suatu pemerintahan yang sangat bersih. Yang kedua, dengan adanya pengembangan sosial kapital. Para ahli ekonomi menekankan nilai-nilai demokrasi sebagai bentuk sosial kapital yang menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi dan kehidupan lebih manusiawi. Desentralisasi pendidikan berarti lebih mendekatkan proses pendidikan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilik pendidikan itu sendiri. Yang ketiga yaitu peningkatan daya saing bangsa. Pengembangan daya saing pada kultur masyarakat demokratis, setiap anggotanya dituntut untuk partisipasi yang optimal dalam pengembangan kepentingan pribadi dan masyarakatnya. Dunia yang global menuntut kemampuan daya saing dari setiap individu, masyarakat, bahkan bangsa. Untuk slide ke-9 yaitu menjelaskan mengenai aplikasi desentralisasi pengembangan kurikulum. Pembaruan pendidikan yang menyangkut pengambilan keputusan dan kebijakan seperti yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembaruan dalam sistem pendidikan terlihat dari adanya konsep School Based Management atau MBS, yaitu model pengelolaan pendidikan yang menekankan kemandirian satuan pendidikan dalam mengelola dan mengurus sekolahnya sesuai dengan kebutuhan maupun potensi dengan bantuan dari masyarakat setempat. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan sekolah lebih mandiri dalam pemberian wewenang dalam mengelola sumber daya, mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Yang kedua yaitu adanya pembaruan dalam sumber-sumber belajar dengan adanya keterkaitan masyarakat setempat dan pemanfaatan lingkungan sebagai proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu pembaruan dalam pengembangan kurikulum dilihat dari diberlakukannya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, yaitu dengan adanya pengembangan dengan memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan dalam menyusun dan mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi sekolah tersebut. Yang terakhir yaitu pembaruan dalam bidang evaluasi terlihat dengan adanya sistem ujian nasional yang pada awalnya menggunakan evaluasi belajar tahap akhir atau EBTA dan evaluasi tahap akhir nasional atau EBTANAS. Slide ke-10 yaitu aplikasi pendesentralisasi pengembangan kurikulum dengan adanya penerapan muatan lokal. Pengembangan muatan lokal ini dilakukan oleh pemerintah daerah, sekolah daerah setempat, dan pihak lain atau masyarakat yang terkait dalam proses program muatan lokal yang dilaksanakan. Dengan adanya keanekaragaman lingkungan budaya, sosial, dan alam yang menuntut keikutsertaan daerah dalam mengelola dan mengembangkan kurikulum, maka dengan itu isi dari kurikulum diharapkan sesuai dengan kondisi dan potensi maupun lingkungan serta kebutuhan dari suatu daerah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan kurikulum muatan lokal sebagai berikut. Yang pertama, dengan cara menyusun perencanaan muatan lokal. Dalam menyusun perencanaan muatan lokal ini menyangkut berbagai komponen seperti sumber belajar, pengajar, metode belajar, media, dana, maupun evaluasi dari pembelajaran. Yang kedua, merencanakan bahan muatan lokal. Dalam perencanaan bahan muatan lokal dengan mengidentifikasi semua hal yang dimungkinkan dapat dijadikan sebagai bahan muatan lokal. Yang ketiga, menyeleksi bahan muatan lokal. Dalam penyeleksian bahan muatan lokal dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa kriteria seperti disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan Pancasila dan aturan yang berlaku, dan sesuai dengan ciri khas dari suatu daerah setempat. Yang keempat yaitu menyusun standar isi, standar kompetensi dasar, dan indikator. Yang terakhir yaitu mencari sumber bahan tertulis maupun tidak tertulis. Slide ke-11 yaitu menjelaskan mengenai implementasi kurikulum muatan lokal. Implementasi kurikulum muatan lokal di sekolah dasar diterapkan pada kelas 1 sampai kelas 6 SD dengan adanya waktu dan mata pelajaran yang telah ditentukan. Pelaksanaan muatan lokal ini telah disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar kompetensi, dan kompetensi dasar atau KD mata pembelajaran muatan lokal yang sesuai. Misalnya, ada ketentuan bahwa kurikulum ini memuat 4 mata pelajaran, yaitu Pendidikan Lingkungan Hidup atau PLH, Bahasa Daerah, Bahasa Inggris, dan Komputer. Muatan Pendidikan Lingkungan Hidup atau PLH yang diterapkan pada kelas 1 sampai kelas 3 dilakukan dengan praktik dan pengamatan lingkungan secara langsung. Pendekatan yang dilakukan di kelas 1 sampai 3 adalah menggunakan pendekatan tematik, sedangkan pada kelas 4 sampai 6 menerapkan pendekatan mata pelajaran dengan penerapan alokasi waktu selama 1 jam pembelajaran atau 35 menit. Dalam proses pembelajaran muatan lokal, lebih menekankan pada praktik secara langsung dan lebih fungsional. Alokasi waktu yang diterapkan setiap pembelajaran dilakukan selama 2 jam pelajaran. Dengan adanya penilaian muatan lokal dilakukan melalui ujian sekolah dasar ataupun MI atau Madrasah Ibtidaiyah. Di slide yang selanjutnya, yaitu slide 12, menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan desentralisasi kurikulum. Menurut Sukma Dinata, dalam bukunya Heri Widyastanto tahun 2014, halaman 51-52, menyatakan bahwa kelebihan dan kekurangan dari pengembangan kurikulum secara desentralisasi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kelebihan dari pengembangan kurikulum secara desentralisasi. Ada 2. Yang pertama yaitu kurikulum sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik suatu satuan pendidikan dan masyarakat sekitar, sehingga satuan pendidikan dapat membantu perkembangan masyarakat setempat. Yang kedua yaitu kurikulum
kurikulum menjadi lebih mudah dilaksanakan karena adanya desain kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan langsung dengan memperhatikan faktor pendidikan, pelaksanaan di sekolah maupun masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu mengenai kekurangan dari pengembangan kurikulum secara desentralisasi. Di kekurangan ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu tidak semua guru di satuan pendidikan memiliki kemampuan dalam pengembangan kurikulum secara tersendiri. Yang kedua, kurikulum yang bersifat lokal dengan lulusan kurang berkemampuan secara nasional. Yang ketiga, desain kurikulum yang beragam dapat menimbulkan kesulitan dalam pengawasan, evaluasi kurikulum, dan evaluasi hasil belajar secara nasional. Yang terakhir, yaitu adanya perpindahan peserta didik dari sekolah lain yang sudah menerapkan muatan lokal yang berbeda, itu dapat menimbulkan kesulitan jika dilakukannya perpindahan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari para pemateri yang ada di kelompok 12. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.